Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untukku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Salam pemirsa, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Berjumpa dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan berjanji kepada saya dan saudara. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini menggambarkan penjagaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Tapi pujian yang baru saja Nelsi naikkan untuk kita
Kita seringkali mau berjalan seorang diri. Kita merasa mampu, kita merasa bisa tanpa Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memaknai penjagaan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ada beberapa anak-anak Tuhan yang sudah bersama saya pada saat ini. Ya, Ibu Yosi, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa ya. Ya, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang makna penjagaan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya ya. Bagaimana Ibu memaknai penjagaan Tuhan dalam kehidupan keluarga Ibu? Wow, kalau dimaknai penjagaan Tuhan dalam hidup ini sungguh sangat luar biasa. Seperti salah satunya yang saya alami di masa COVID seperti ini ya Bu Selvi, di mana banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, banyak terjadi karyawan di PHK, tapi sampai hari ini penjagaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan keluarga saya. Sampai hari ini suami saya masih bekerja dengan baik, dan itu semua boleh saya syukuri, saya nikmati bahwa penjagaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup keluarga kami. Ya, jadi sekalipun kita dilanda pandemi corona yang mendunia gitu ya, juga di Indonesia dan di tengah-tengah kota kita, bahkan kita merasakan dampaknya yang luar biasa ya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan yang berjanji, yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman, selalu memelihara kehidupan kita dan menjaga kita ya. Mencukupkan, menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Baik, ada Ibu Sisil juga. Iya, Ibu Sisil, bagaimana Ibu merasakan penjagaan Tuhan dalam keluarga Ibu? Sama kayak Bu Yosi, luar biasa bahwa Tuhan itu selalu menolong, menjaga kita, apalagi dalam COVID ini. Sangat-sangat terasa ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu terasa sangat berat apa yang kita jalankan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, jadi kita kuat karena ada Tuhan ya. Tuhan selalu menghibur kita, menguatkan kita, bahkan saat kita membutuhkan segala sesuatu, Dia tepat waktu ya untuk memberi jawaban bagi kita. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kedatangan tamu pada saat ini yang akan memberkati kita pada saat ini untuk kebenaran firman Tuhan, memaknai penjagaan Tuhan. Silakan Ibu. Ya, shalom Bu Sisil. Salam. Apa kabar Ibu Pendeta? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan baik. Ibu silahkan duduk di sini bersama rombongan. Ya, dari mana Ibu? Ini keluarga saya di dalam Tuhan. Keluarga di dalam Tuhan ya. Silakan Ibu-ibu. Ya. Ya, kita bersyukur ya karena pada saat ini kita menikmati kebaikan dan kasih Tuhan dalam melayani Tuhan di pelayanan Mimbar Agama Kristen. Iya, Ibu, kita akan berbicara tentang memaknai ya penjagaan Tuhan ya di dalam kehidupan kita, dan Ibu Pendeta akan menjelaskan panjang lebar untuk kita pada saat ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita bersyukur ya karena saat ini kita telah kedatangan tamu Ibu Pendeta Ece bersama dengan keluarga di dalam Tuhan dari gereja GSCA Sinar Kasih. Mereka akan melayani kita bersama yang ada di studio maupun pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Iya, kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita agar dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menghibur, menguatkan kita dan membuat kita terus semangat di tengah-tengah pandemi ini, memaknai penjagaan Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa penjagaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Iya, Ibu Pendeta Ece, mengapa kita perlu sekali ini untuk mengangkat tema ini, memaknai penjagaan Tuhan?
Ya, saya tertarik sekali dengan tema ini di masa pandemi 19 ini, COVID ini. Banyak manusia sementara mencari tempat yang nyaman. Banyak orang mencari kenyamanan, ya. Mereka mencari bahwa sesungguhnya di masa-masa ini aman itulah yang menjadi kebutuhan utama bagi mereka. Aman dalam segi ekonominya, aman dalam segi kesehatannya. Dan hari ini saya mau mengajar kita sekalian termasuk pemirsa yang sementara menonton acara ini bahwa sesungguhnya hanya ada penjagaan yang sempurna itu di dalam Tuhan. Amin. Iya. Iya, kalau kita sehat ya sampai hari ini, Ya, itu karena penjagaan Tuhan. benar Tuhan melindungi kita, memelihara kita. Ya kita sih pasti adalah sakit atau apa. Saya juga ini berapa hari ini kemarin agak batuk flu gitu ya. Puji Tuhan hari ini bisa melayani bersama-sama. Ya Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan kita untuk selalu menjaga kita. Silakan Ibu Ya. untuk Kita akan melanjutkan. Saya senang kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya minta tolong keluarga saya. Oke, silahkan Ibu. Sudah hidup? Silakan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Iya. Ini sebenarnya ungkapan daripada Raja Daud. Dia katakan bahwa penjagaan yang sempurna itu hanya datang daripada Allah. Dan sesungguhnya tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang memberikan kita hidup. Dan sampai hari ini Raja Daud katakan bahwa aman, dia berlindung di dalam penjagaan Allah. Ya, kalau kita lihat di masa-masa ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita sementara mencari tempat yang aman. Kita mencari orang yang tepat di mana kita bisa dapat menghilangkan ketakutan kita karena COVID ini, pandemi ini nggak tahu sampai kapan itu berakhir. Ya. Dan ini merupakan sebuah dilema yang besar buat kita sekalian. Tetapi hari ini Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan baru kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya hanya ada penjagaan yang sempurna itu hanya di dalam Allah. Dan pengalaman Raja Daud akan menjadi pengalaman yang indah buat kita yang sementara menonton acara ini. Biarlah kita percaya sungguh-sungguh bahwa Allah yang memberikan kita hidup itu, Allah yang selalu dan senantiasa akan menjaga kita di masa-masa yang sulit dan sukar ini, dan kita tidak pernah ditinggalkan, Bu Silvi. Iya, betul. Ya, kalau kita sedikit ke latar belakang ya, karena ini adalah tulisannya Daud gitu ya. Iya. Kalaupun dia berbicara begini, artinya memang dia mengalami penjagaan dan perlindungan Tuhan itu ya dalam kehidupannya. Bagian mana yang pernah Ibu lihat bagaimana Daud itu sungguh-sungguh ketakutan mengalami masalah yang besar di mana nyawanya terancam dan lain sebagainya, dan di situ dia bisa melihat penjagaan Tuhan. Ya. Iya. Yang saya lebih senang daripada Raja Daud itu, dia dikejar-kejar oleh musuh. Ya, dia seorang raja ya, kalau berbicara keamanan dan kenyamanan itu ya pasti dia dijaga ya, dia dikawal. Tetapi sesungguhnya pada waktu dia dikejar-kejar oleh musuh dan pada waktu dia ada dalam masa yang paling sulit sekalipun, dia berharap dan dia percaya, oh hanya Allah. Karena kekayaannya, kedudukannya, statusnya, jabatannya tidak bisa menjaga jiwanya. Jadi jiwanya itu aman karena Allah yang menjaga. Iya, jadi artinya bahwa pemirsa juga saudaraku yang ada di studio bahwa
tidak ada yang bisa kita andalkan ya. Daud apa sih yang kurang gitu ya. Semua ada pada diri Daud, tetapi dia tetap mengatakan bahwa Tuhanlah penjagaan yang sempurna. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di bagian awal untuk acara mimbar pada saat ini. Tetap berada di posisi saudara karena kami akan segera kembali setelah iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oke, pemirsa, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen Makna Penjagaan Tuhan. Sangat senang ya kalau kita berbicara tentang makna penjagaan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang menjaga, saya dan saudara tidak ada sampai hari ini ya. Oh, kita sudah membaca dari Mazmur pasalnya yang ke-16 dan itu adalah pengalaman daripada Raja Daud. Dan kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari hambanya. Silahkan Ibu Pendeta Ece. Kata penjagaan Tuhan itu saya artikan kata jaga itu ya. Kata jaga itu dia memiliki 5 arti. Ya, yaitulah dia menjamin, dia memelihara, dia merawat, dia melindungi kita dan dia mengawal kita. Ini arti daripada kata jaga yang tadi kita baca ini. Dan pada waktu Raja Daud dia katakan bahwa tidak ada Allah lain yang dapat merawat dia, yang dapat memelihara dia, yang dapat melindungi dia, yang dapat mengawal dia dalam segala situasi apapun. Ya, kalau di masa Covid ini saya perhatikan dan sudah menjadi kebiasaan kehidupan kita, akhirnya kita kembali untuk disiplin diri ya Bu Silvi, bahwa 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama ya kita harus cuci tangan. Lalu yang berikut lagi kita harus pakai masker atau facial yang hari ini kami semua keluarga dalam Tuhan ini memakainya. Ya. Lalu yang berikut lagi kita harus jaga jarak. Ya. Kita harus jaga jarak. Ya. Iya. Nah, pada waktu kita bisa melakukan ini kan dengan sebuah tujuan bahwa sesungguhnya saya mau jaga tubuh saya mau jaga jiwa saya mau tetap ada di dalam situasi yang nyaman, ya. Makanya kita mempergunakan di masa Covid ini 3 hal. Tapi hari ini buat pemirsa dan buat kita sekalian yang mendengar kebenaran ini, saya mau katakan ada tips yang istimewa dari Tuhan. Ya, ada tips yang sangat istimewa. Allah memiliki 5M untuk menjaga saya dan saudara. Amin. Ya, dan ini tidak dapat diberikan oleh manusia. Ini hanya dapat diberikan oleh Allah yang memberikan saya dan saudara hidup. Ya. Jadi kalau Covid hanya 3 Bu. Ya. Dan pada waktu kita jaga kondisi tubuh kita, maaf, ada juga yang gagal, ada yang meninggal. Tetapi hari ini saya mau pastikan, di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Di dalam Tuhan, penjagaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Biarlah 5M ini saya akan jelaskan kepada pemirsa yang sementara menonton acara ini dan bahkan keluarga saya yang hadir pada hari ini, supaya dalam masa-masa Covid ini kita tetap kuat dan mengandalkan Allah yang memberikan kita penjagaan yang sempurna dari Tuhan. Iya, sebelum Ibu mungkin jauh menjelaskan tentang 5M, sekarang juga sudah 5M gitu ya. Saya mau mendengar kesaksian dulu dari Ibu Martina dan boleh menyampaikan kepada kita, menjadi berkat bagi kita. Silahkan Ibu yang menyampaikan kesaksian. Salam. Salam. Saya membagikan pengalaman saya bagaimana saya waktu mendapat masalah atau persoalan dalam hidup.
Karena persoalan yang saya alami ini atau keluarga kami, atau yang paling besar yang menanggung persoalan ini adalah saya. Sangat berat sekali sebenarnya. Saya mulai mendapat persoalan itu di akhir tahun 2002. Sampai sepanjang berapa tahun, hampir 20 tahun kan. Sampai sepanjang tahun 2020 ini kemarin kan. Dan bagaimana cara Tuhan untuk memelihara dan menjaga sehingga saat ini saya masih ada di sini. Semua hanya karena Tuhan. Persoalan yang saya alami itu sangatlah berat sekali, sakit. Sampai-sampai waktu, taulah masa-masa darah-darah muda kan, pernah saya katakan dalam perkataan saya bahwa Tuhan, aku tidak sanggup lagi, aku menyerah Tuhan. Aku menyerah Tuhan. Sampai penyesalan ada di situ. Dan di tengah-tengah itu walaupun saya mengatakan itu, tetapi hanya pas sakit itu. Setelah itu saya menangis berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku minta hanya yang terbaik. Dan sepanjangnya waktu, walaupun persoalan yang saya alami ini tidak bisa saya ceritakan satu persatu karena terlalu banyak dan terlalu sakit. Sehingga air mata tidak terhitung atau tidak terbilang lagi. Dan bagaimana Tuhan menjaga keluarga kami sehingga sepanjang tahun 2020 mulai dari awal sampai akhir macam-macam persoalan yang kami alami dan sehingga suami dan anak-anak saya hampir korban. Bagi orang atau bagi saya mustahil, tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil baginya sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik sampai saat ini. Dan itu semua hanya karena Tuhan. Dan saya sudah sadar, saya minta ampun kepada Tuhan ya seharusnya saya tidak boleh mengatakan itu. Karena kenapa? Semua apapun dari Dia dan kepada Dia. Mungkin saya kalau baik-baik saja dari dulu, mungkin saya sampai saat ini tidak tahu diri kan, sombong. Itu semua Tuhan membolehkan kami, mengizinkan melewati semua itu. Dan siapapun yang mendengarkan kesaksian saya ini, kalau ada masalah janganlah menyerah, jangan sampai dikalahkan kita oleh masalah. Kita harus kuat untuk menghadapi masalah supaya kita menang. Dan kita harus melakukan perintah Tuhan karena dalam Alkitab perintah dan janji. Ya dulu kita lakukan adalah perintah. Maka janji digenapi dalam hidup kita. Amin. Dan puji Tuhan, semua keluarga kami sampai saat ini baik-baik, sempurna adanya. Itu semua karena perjagaan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu selalu baik, baik dan baik. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Martina untuk kesaksian. Saya melihat itu kesaksian apa ya, maksudnya cukup panjang waktu dari tahun 2002 kalau tidak salah beliau sebutkan sampai akhir 2020 dan memang tidak dikatakan itu apa tapi sepertinya sangat berat. Bagaimana Ibu menanggapinya? Saya menanggapi apa yang disaksikan oleh Ibu Martina, kalau memang dari tahun 2002 mungkin saya nggak terlalu bisa ikutin ya. Tapi satu hal yang saya mau katakan saat ini lewat kesaksian daripada Ibu Martina, bulan Juli kemarin dalam tahun yang kita lewatin tahun 2020, itu suaminya mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu menurut dokter, menurut kita yang lihat tidak ada harapan. Karena tidak sadarkan diri, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi itulah, jikalau di dalam sebuah keluarga kita mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah menyerah seperti kesaksian Ibu Martina, maka saya lihat keluarga ini pasti sudah keluar sebagai pemenang. Karena bisa melewati masa-masa yang sulit dan sukar. Dan kecelakaan itu mengakibatkan patah daripada tulang belakang ini dan sudah dipasang pen, alat.
dan dia diizinkan untuk istirahat kurang lebih ada 6 bulan, tidak bisa bekerja sama sekali, tapi itulah penjagaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau Ibu Martina bisa menikmati arti penjagaan Tuhan, maka hari ini saya mau katakan buat pemirsa yang sementara menonton acara ini dan buat keluarga saya yang hadir pada saat ini, penjagaan Tuhan itu yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu menjamin, Tuhan itu memelihara, Tuhan itu merawat, Tuhan itu melindungi, dan Tuhan itu mengawal kita. Dan hari ini saya mau katakan bahwa ada 5 cara bagaimana Allah itu menolong kita, Allah itu menjaga saya dan saudara. Karena sampai hari ini dalam keluarga kami yang hadir di tempat ini, bahkan di dalam keluarga jemaat Sinar Kasih, puji Tuhan, kita tetap semua sehat dalam Tuhan. Amin. Walaupun masa COVID, ada kesusahan, itu biasa, dinamika dalam hidup ya. Tetapi sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Saya mau katakan dulu ya, ada 5 cara Allah menjaga kita sekalian. Buat pemirsa yang sementara menonton acara ini, 5 cara Allah menjaga kita itu ada di dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang ke-8. 5 cara ini, yang pertama, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya buat kehidupan orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, itu pada ayat yang kedua. Daud katakan pada waktu dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dia katakan dari mana datang pertolongan. Tapi satu hal yang dia sadari, bahwa waktu Allah menolong dia di hari-hari kemarin, maka Allah yang sama itu juga pasti akan menolong Daud. Dan Allah yang sama itu, yang sudah menolong Daud, dia hadir di dalam mimbar agama Kristen ini untuk menolong pemirsa yang sementara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan manusia terbatas, Bu. Betul. Ya, kalau kita datang kepada manusia ada keterbatasan, tapi hari ini poin yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Ya, saya mau jelaskan pertolongan Tuhan itu. Kalau kita berharap pertolongan daripada manusia, sekali dia tolong, oke. Yang kedua kita kembali, oke. Yang ketiga, dia mulai bosan. Oh, ini sering minta pertolongan. Ya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Itu yang saya paling senang, Bu. Tidak pernah terlambat. Betul. Dan tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan untuk menolong orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Jadi bagi pemirsa yang sementara menonton acara ini, jikalau engkau belum mengenal siapa itu Allah, inilah waktunya. Pertolongan manusia terbatas, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita. Ya. Lalu kita lihat lagi hal yang kedua, ya Bu ya. Oke, sebelum masuk ke yang kedua, menarik bahwa kalau manusia yang menolong, dia akan bosan. Iya, pasti itu. Beberapa kali kita datang minta tolong, aduh orang ini minta tolong terus. Tapi kalau Tuhan justru bersikap sebaliknya, semakin engkau sering datang kepada Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, bukan? Iya. Sebab itu pemirsa, datanglah kepada Tuhan setiap saat. Setiap engkau punya masalah dan pergumulan, masalah kecil, masalah besar, engkau harus datang kepadanya. Dia senang. Tuhan senang atas sikapmu. Itu justru menyenangkan hati Tuhan. Saat engkau datang selalu minta pertolongannya. Karena dia adalah Allah yang sanggup dan selalu siap sedia menolong engkau dalam setiap masalah dan pergumulan. Mungkin pemirsa punya masalah dan pergumulan saat ini ada begitu banyak. Datanglah kepada Tuhan itu. Datanglah kepada Yesus, Sang Penolong yang setia. Pemirsa terkasih, Anda dapat menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen ini melalui YouTube TVRI Sumsel, juga Facebook TVRI Sumsel ya. Dan tetap ada di posisi saudara karena kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari
di tempat lain. Amin. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Dia perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kau pikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Pemirsa, Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah punya maksud jahat atas apapun yang terjadi dalam kehidupan pemirsa. Jika kita mendengarkan kesaksian daripada Ibu Martina, tadi Ibu Pendeta menyatakan bahwa Juli yang lalu suaminya mengalami kecelakaan dan patah tulang. Wah, itu tidak mudah melalui masa-masa seperti itu.
kita mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, adakah Engkau memelihara dan menjaga hidup saya? Mungkin saudara punya masalah yang juga sangat berat. Tapi dengar pujian mengatakan, Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Setiap persoalan, kesulitan dan masalah itu mendatangkan kebaikan bagi engkau yang tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Jika engkau tidak menyerah, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Amin. Silakan Ibu Iya. Pendeta. Ya, poin yang kedua, lewat puji-pujian tadi katakan bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan poin yang kedua yang saya mau jelaskan bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah tertidur. Atau Tuhan itu tidak pernah alpa untuk menolong saya dan saudara. Mungkin kita bukan orang yang hebat, yang punya security di rumah, yang menjaga kita pada waktu kita tidur ya. Dan kita punya security juga satu waktu dia bisa tertidur. Ya. Kita berikan orang jaga rumah kita bayar per bulan dengan biaya yang cukup mahal. Itu tidak bisa menjamin. Betul. Tapi hari ini saya mau katakan pada poin kedua ini bahwa lewat penjagaan Tuhan itu tidak pernah tertidur sedetik pun dalam kehidupan kita untuk selalu melihat, menatap kita, dan pada waktu dia melihat, dia mendengar jeritan hati kita, maka Allah itu bertindak tepat pada waktunya. Ya, kalau malam kita mungkin semua tidur nyaman ya. Kalau sudah capek, kita pasti tertidur. Tapi satu hal yang harus kita imani saat ini, kita boleh tertidur, kita boleh terlelap, tetapi Allah tidak pernah terlelap. Jadi buat pemirsa yang sementara menonton acara ini, saya mau katakan, milikilah Allah yang hidup. Amin. Milikilah Allah yang memberikan kita nafas hidup. Dan pada waktu kita tidur dengan nyaman, kita tidak perlu memikirkan apa-apa. Allah sementara membelai kita, Allah sementara memberkati kita. Karena janji Allah, Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kita. Itu yang kita rasakan dalam keluarga Sinar Kasih yang sampai hari ini, walaupun banyak problem, banyak masalah, ya, tetapi mereka sadar bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah tertidur untuk menolong mereka. Iya. Lalu poin yang ketiga yang saya mau jelaskan buat kita sekalian, bahwa Allah itu hadir di dalam setiap musim hidup kita. Ya. Kalau kita punya musim-musim yang kita hubungkan dengan iklim, ada musim panas, ya, ada musim hujan, lalu ada musim pancaroba, ya. Ini musim-musim yang selalu kita nikmati dalam kehidupan kita. Pada musim panas kita boleh bersungut. Hujan apalagi kita tidak bisa keluar kemana-mana. Pandemi Ya, malah pandemi lagi. Kita tetap ada di rumah. Tapi hari ini saya mau katakan buat kita sekalian, Tuhan itu hadir dalam setiap musim hidup kita. Apa musim hidup kita? Musim hidup kita itu adalah tekanan. Itu adalah pergumulan. Itu ada masalah yang sementara membuat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini marilah kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Rupanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu mendengar apa yang sementara kita alami. Jadi pada musim hidup kita, walaupun sukar, walaupun sulit, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya. Betul. Rapatkan barisan keluarga kita, lalu kita katakan, Tuhan, penjagaanmu itu sempurna bagi kita. Amin. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah Ya, tertidur, tidak pernah tertidur. selalu hadir. Baik, Ibu Selalu Pendeta. hadir. Saya sebentar Ya, mau ke boleh, silakan, Bu Sylvie. salah satu ibu-ibu kita pada pagi hari ini, Ibu Murni Lia, ya. Iya, pemirsa terkasih, kita mendengar bahwa penjagaan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah tidur dan Dia selalu hadir. Bagaimana Ibu memaknai perlindungan atau penjagaan Tuhan itu dalam keluarga Ibu, bahwa Ibu merasa betul-betul Tuhan tidak pernah tidur dan di musim apapun Tuhan hadir dalam kehidupan Ibu. Silakan Ibu.
Terima kasih Bu, mungkin ini saksian singkat aja ya karena dari teman-teman tadi sudah duluan ya. Pengalaman juga sama semua. Penambahannya pada saat awal COVID kita hubungkan dengan penjagaan Tuhan. Pada saat itu suami sudah tidak bekerja lagi dan akhirnya kita cari pekerjaan lain dan puji Tuhan itu bisa menyelamatkan kita sampai sekarang karena walaupun dengan tetesan air mata, perjuangan, anak kita bawa kemana-mana juga untuk bekerja ya di awal itu. Walaupun sekarang kita, puji Tuhan kita sudah bisa menikmati semua berkat Tuhan. Itu saja Bu, terima kasih. Jadi dalam kondisi pandemi suami akhirnya tidak bekerja, lalu kemudian berpikir lagi, itu musim hidup yang tidak mudah. Ada pergumulan yang sangat berat. Tapi Ibu mengandalkan Tuhan dan akhirnya Ibu bisa melihat bagaimana Tuhan itu terbukti ya dan amin. Tidak tertidur dan selalu hadir dalam musim hidup. Iya, pemirsa terkasih luar biasa. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup ini, yang tidak pernah tertidur menjaga dan memelihara saya dan saudara. Sebab itu kita tidak perlu takut. Kemudian dia tidak hanya tidak tertidur, tetapi di saat Anda butuh apa, di saat Anda butuh penyelesaian apa dalam persoalan saudara, Ia hadir di sana. Ia menolong saudara, Ia bertindak untuk saudara. Bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kuat imannya, terus mencari Tuhan dalam hidupmu, dalam setiap persoalan. Silakan Ibu Pendeta. Jadi saya mau katakan sekali lagi bahwa pengalaman kami keluarga di dalam Tuhan ini benar-benar itu nyata penjagaan Tuhan ya. Kalau kesaksian lagi tadi katakan bahwa suami tidak bekerja ya. Suami tidak bekerja, tapi mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dan dia lihat apa yang sementara kita butuhkan. Karena firman Allah ini ya dan amin. Dia selalu senantiasa hadir dalam setiap musim hidup kita. Dan hari ini saya bangga, saya punya keluarga di dalam Tuhan. Ya, walaupun suaminya tidak bekerja, tapi usahanya sekarang adalah usaha yang sangat luar biasa. Dia memiliki ada banyak, kurang lebih 18 titik usahanya, walaupun itu usaha yang biasa-biasa, tetapi hari ini waktu saya dengar kesaksiannya beberapa waktu lalu, usahanya sangat-sangat diberkati. Amin. Dan saya mau katakan buat pemirsa di rumah, di masa pandemi ini, jikalau orang lain kehilangan pekerjaan, kita kehilangan apa yang sementara kita idam-idamkan dalam kehidupan kita, saya mau katakan, penjagaan Tuhan itu sempurna. Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Ya. Lalu yang berikut Bu, saya mau jelaskan lagi lebih lanjut ya. Yang poin keempat, bahwa sesungguhnya penjagaan Tuhan itu bahwa Dia menjauhkan kita dari bentuk kecelakaan. Ya. Jadi pada waktu kita ada dimanapun, ingat bahwa janji Tuhan Dia menjaga saya dan saudara bagaikan biji matanya. Betul. Kecelakaan-kecelakaan yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan kita mungkin nikmati dalam kehidupan kita, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan itu kita sudah rasakan dalam kehidupan keluarga kita bersama-sama dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita aman dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kembalilah kepada Allah yang memberikan kita hidup. Kita dijauhkan daripada mara bahaya. COVID boleh melanda dunia, COVID boleh melanda Palembang, tapi anak Tuhan yang percaya dan berharap kepada Tuhan, sedetik pun Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Ya. Lalu yang berikut, saya mau menjelaskan bahwa akhir daripada penjagaan Tuhan itu, pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Lalu yang berikut lagi, tidak pernah tertidur penjaga Israel untuk kehidupan kita. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Allah menjauhkan kita daripada segala bentuk kecelakaan. Dan yang paling maksimal daripada semuanya, Allah memberkati kita. Jadi poin yang terakhir dari penjagaan Allah, bahwa Allah memberkati kita. Bagaimana kita bisa menikmati Allah memberkati kita? Satu hal yang harus saya katakan buat pemirsa yang sementara menonton ini, ambillah Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Ya. Ya benar. Karena pada waktu kita terima Tuhan, Allah yang memberikan kita hidup, kita tidak pernah ditinggalkan.
Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan. Tapi sesungguhnya kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta untuk penjelasan. Baik pemirsa, kita ada di dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat menyaksikan lewat Facebook ataupun YouTube TVRI Sumatera Selatan. Dan jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memaknai penjagaan Tuhan. Sungguh waktu kita tidak cukup untuk berbicara tentang penjagaan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup pemirsa dan saya. Sebab itu biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri dengan rangkuman yang akan disampaikan oleh pendeta. Silakan Ibu. Iya. Dari semua penjelasan yang tadi kita sudah dengar, satu inti yang saya mau katakan, saya simpulkan semuanya ini, bahwa sesungguhnya tempat yang tepat dan aman hanya ada di dalam Tuhan. Dan penjagaan Tuhan itu sempurna buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan hadir di setiap musim hidup kita. Kiranya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya mau katakan di akhir daripada kebenaran ini, saya dan kita sekalian, bahkan pemirsa yang sementara menonton acara ini, kita adalah biji matanya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian lewat apa yang sudah kami dengar pada saat ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Haleluya. Pemirsa terkasih, dimanapun Anda berada, kita membicarakan tentang memaknai penjagaan Tuhan. Dia layak menjadi penjaga kita karena dia adalah Allah dan Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang selalu siap menolong, Allah yang selalu hadir dalam setiap musim hidup saudara, menjagai saudara dari celaka dan mara bahaya, dan dia memberkati seluruh kehidupan pemirsa di saat engkau percaya kepadanya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini dan kita akan bersatu di dalam doa. Silakan Ibu. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih bahwa sesungguhnya jikalau di masa-masa COVID ini kami masih ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan kehidupan kami yang ada di dalam kebenaran ini. Dan bahkan pemirsa yang sementara menonton acara ini, jikalau kami ada di dalam hal-hal yang tidak kami inginkan, kami mau katakan Tuhan, Engkau hadir untuk menolong dan memberkati kami, serta menjaga kami di setiap musim hidup kami. Kami tak lupa berdoa buat Ibu Silvi, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, dan juga kru TVRI yang sudah melayani kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerahkan hidup kami ke depan. Kiranya penjagaan Tuhan itu selalu sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menumpang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
tak